Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat ya? Dan semangat terus untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang debit. Sebelum kita membahas debit, kita akan bahas terlebih dahulu tentang satuan volume dan satuan waktu. Volume disebut juga isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, di sini ada tangga metrik satuan volume. Dari tangga metrik ini kita bisa melihat bahwa satuan volume dapat diukur dengan kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Kenapa disebut kubik? Karena berpangkat 3. Ya, kalau 2 persegi kan. Nah, ini berpangkat 3 makanya disebut kubik. Yang sebelah kanan ini juga merupakan tangga metrik untuk volume, yaitu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. 1 meter kubik itu setara dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik itu setara dengan 1 liter. Ya, jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik untuk persamaannya. Kemudian untuk 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Kenapa menjadi 1000? Kok bukan 10? Ya, karena berpangkat 3. Jadi yang berpangkat 3 setiap turun itu dikali dengan 1000. Dan ketika posisinya menaik, misalnya dari meter ke dekameter, itu kan naik maka dibagi dengan 1000. Jadi setiap tangga bernilai 1000. Dalam volume juga dikenal satuan liter. Ini ada tangganya di sebelah kanan. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Nah, untuk tangga yang satuan liter ini tetap turun dan naik itu 10. Jadi setiap turun dikali 10, setiap naik dibagi 10. Berbeda ya untuk yang tangga sebelah kiri itu pangkat 3 maka naik dikali atau turun itu hitungannya 1000 ya. Setiap tangga bernilai 1000. Selanjutnya satuan waktu. Satuan waktu itu ada 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, maka 1 menit 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3600 detik, maka 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Ada contoh soal di mana kita diminta mencari 2 cm kubik sama dengan berapa milimeter kubik. Sentimeter kubik ke milimeter kubik itu turun 1 tangga. Maka ingat karena kubik setiap tangga itu bernilai 1000. Turun 1 maka ia dikali dengan 1000. Maka didapat
2000 mm kubik. Selanjutnya 3 meter kubik diubah menjadi liter. Berapa literkah? Meter kubik liter itu sama dengan tadi apa? Desimeter kubik. Nah, kita lihat meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga, maka dikali dengan 1000. Maka didapat jadinya 3000 liter. Selanjutnya 3 meter kubik per menit diubah menjadi desimeter kubik per detik. Meter kubik ke desimeter kubik maka turun 1 tangga ya. Terus menit ke detik juga turun, jadi setiap waktu, kalau satuan waktu itu 60 ya. Jadi karena 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka diperoleh 3 meter kubik per menit sama dengan 3 kali 1000 desimeter kubik per 60 detik. Jadi dari menit ke detik itu kan 60, makanya dibagi per 60. Kemudian 3 kali 1000 itu 3000 per 60. 3000 bagi 60 kita dapat 50. Jadi hasilnya 50 desimeter kubik per detik. Selanjutnya 60.000 liter per menit ubahlah menjadi meter kubik per jam. Liter ke meter kubik. Liter setara dengan desimeter kubik, berarti dia naik ya. Naik 1 tangga. Menit ke jam juga naik, berarti dibagi juga. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 1 liter sama dengan 1 per 1000 meter kubik. Jadi 60.000 liter per menit sama dengan 60.000 dikali 1 per 1000 meter kubik per 1/60 jam. Menit ke jam itu 1/60. Di 60.000 dan 1000 itu kita bisa coret ya nolnya, jadi tinggal 60 kali 1 per 1, jadi 60 per 1/60. Kemudian kita bisa, karena dibagi dengan pecahan maka kita bisa kali, kemudian kita balik ya. Jadi 60 kali 60 per 1 meter kubik per jam. Dapatlah menjadi 3600 meter kubik per jam. Selanjutnya kita akan masuk ke materi debit. Apa sih itu debit? Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap 1 satuan waktu. Nah, dari definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk mencari debit, volume atau waktu. V di sini artinya volume, D artinya debit, W artinya waktu. Di segitiga kita lihat ada garis hitam. Garis hitam artinya itu dibagi. Yang ada antara D dan W itu ada garis kuning, artinya dikali. Maka kita dapat mencari volume, yaitu sama dengan debit kali waktu. Untuk mencari debit maka volume bagi waktu. Untuk mencari waktu sama dengan volume bagi debit. Kalian utamakan menghafal rumus ini. Untuk contoh soal pertama, sebuah air mancur menyemburkan air. Dalam waktu 5 detik, air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 240 liter. Berapa liter per detik air mancur tersebut?
Jawab, diketahui volume 240 liter. Waktunya 5 detik. Ditanya adalah karena pertanyaan liter per detik, maka itu artinya ditanya adalah debitnya ya. Penyelesaiannya, debit sama dengan volume per waktu. Kalau kita sudah hafal rumus tersebut, maka kita tinggal membagi. Volumenya kita masukkan 240 liter per 5 detik. Maka didapat 48 liter per detik. Jadi debit air tersebut adalah 48 liter per detik. Selanjutnya, suatu air terjun digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Debit air terjun 54 meter kubik per detik. Berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 5 menit? Diketahui debit 54 meter kubik per detik. Waktunya 5 menit. Di sini karena waktu yang diketahui di debit adalah detik, maka waktu menit harus kita ubah menjadi detik. Menit ke detik itu dikali 60. Jadi kita dapat 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Volume rumusnya adalah debit kali waktu. Kita masukkan 54 meter kubik per detik dikali 300 detik. Kemudian didapatkan hasil 16.200 meter kubik. Karena ditanya adalah liter, dilihat di atas ya. Dari soalnya ditanya dari liter, maka dari meter kubik diubah menjadi liter ya. Meter kubik, liter itu sama dengan desimeter kubik. Oh, berarti turun satu tangga, maka dikali dengan 1000. Ya, desimeter kubik didapat 16.200.000 desimeter kubik. Atau juga 16.200.000 liter. Jadi volume air tersebut adalah 16.200.000 liter. Selanjutnya, sebuah kolam renang mempunyai ukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan dalamnya 1 meter. Kolam tersebut diisi air penuh menggunakan selang air. Debit air yang mengalir dalam selang 12.000 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang sampai penuh? Jawab. Karena ditanya adalah waktu, maka kita cari dulu volumenya. Volume itu rumusnya karena dia kalau ada ukurannya panjang, lebar, dan kedalaman, maka kita cari volumenya. Kita masukkan 6 kali 4 kali 1 sama dengan 24 meter kubik. Karena tadi satunya 6 meter, 4 meter, 1 meter ya. Jadi meternya ada 3, makanya disebut meter kubik. Dari meter kubik kita ubah menjadi liter. Kenapa ubah jadi liter? Di sana di debitnya dari soal satuannya adalah liter per menit. Maka meter kubiknya ubah menjadi liter. Dikali 1000. Ya. Debitnya 12.000 liter per menit. Penyelesaiannya, waktu rumusnya adalah volume bagi debit. Maka kita masukkan 24.000 liter per 12.000 liter per menit. Ini nolnya bisa kita coret ya, jadi tinggal 24 bagi 12 sama dengan 2 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang adalah 2 menit.
Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga materi tersebut bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.